Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana la'allana nattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Shadaqallahul azim. Ibu, alhamdulillah. Allahumma ij'al shayban nafi'an. Ya. Jadi hari ini kelihatan siapa sebetulnya yang lebih memprioritaskan kehidupan akhiratnya daripada dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, minggu depan itu minggu yang dinanti-nanti oleh orang. Betul tidak? Bayangkan ada cuti nasional dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, 5 hari itu libur resmi yang tidak ada efek absensinya. Jadi itu ditunggu-tunggu oleh sebagian orang untuk apa? Untuk jalan-jalan. Senin Selasanya izin lagi, tarik lagi di belakang, Ahad Sabtu libur lagi, berarti bisa 9 hari. Dia lupa bahwa munculnya libur yang panjang itu karena ada satu peristiwa penting. Kalau nggak ada peristiwa penting ini, nggak ada liburnya itu. Apa itu peristiwa pentingnya? Tanggal 29 Oktober bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, yaitu di mana dalam sejarah dicatat Rasulullah SAW lahir, yang dikenal dengan bulan Maulid, bulan lahirnya kanjeng Nabi SAW. Coba tuh orang mengambil manfaat dari lahirnya saja. Ada Bapak Ibu yang lahir lalu orang libur seminggu. Lo saya nanya, ada yang di sini lahir tanggal sekian bulan sekian, lalu efeknya apa? Cuti nasionalnya? Nggak ada kan? Itu luar biasa ya orang satu ini. Minimal libur nasional itu sehari, ini ditambah dengan ada cuti nasional, ya, ditambah lagi ada hari-hari Sabtu dan Minggu. Luar biasa ini hamba oleh satu ini. Nah, maka kita hari ini mencoba untuk memperbincangkan, mendiskusikan, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasul. Kenapa yang kita perlu bahas? Karena dalam hidup ini kan kita perlu cemeti, cambuk. Kuda itu kalau nggak dicambuk nggak lari gitu. Harus ada pembangkit semangat dalam hidup ini. Ada chargernya. Nah, salah satu charger yang bisa kita ambil itu adalah bagaimana kita membaca Rasulullah SAW dalam salah satu momentum kelahirannya. Jadi Rasulullah ini banyak sekali momentum yang kita bisa ambil. Ya, ada momentum Isra Mi'raj, ada momentum Nuzul Quran. Di situ juga Rasulullah terlibat. Ada momentum kelahiran, ya, ada momentum lain-lain, peperangan segala macam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan mencoba membahas kenapa kita harus mengenal. Lalu bagaimana cara Allah mengenal manusia dunia ini, dan lalu bagaimana para sahabat, dan kita nanti bagaimana
Nah, di dalam surah Al-Ahzab itu Allah berfirman ayat 21, la qad kana. Jadi ada 3 huruf yang digunakan di dalam awal surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi surah Al-Ahzab itu artinya surah gerombolan atau surah golongan-golongan. Surah Al-Ahzab itu berarti ya koalisi. Jadi ini berkaitan nanti dengan koalisi kafir Quraisy, Yahudi, ya, kemudian juga orang Jahiliyah itu bersama-sama berkoalisi besar untuk menyerang Rasulullah ke Madinah. Muncul surat Al-Ahzab itu. Nah, nanti 21 itu konteksnya sebetulnya adalah berbicara tentang keteladanan Rasulullah di dalam keberanian perang. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi laqad kana. Jadi itu artinya apa? Benar-benar sungguh-sungguh adanya. Jadi ada 3 kali itu pengulangan kata penegasan. Dalam bahasa itu takkid ya. Takkid itu kata yang menunjukkan keseriusan. Tidak ada keraguan. Laqad kana. Sungguh-sungguh benar adanya. Jadi kalau orang sudah menggunakan kata saya sumpah, kita nanu, aku ragu, itu kan berarti menunjukkan serius. Ya, jadi nggak perlu lagi sebetulnya dipertanyakan kalau sudah menggunakan kata laqad kana. Apa yang sungguh-sungguh benar adanya itu fi Rasulillah, di dalam Rasulullah, di dalam tubuh Rasulullah, di dalam kepribadian Rasulullah itu fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau bicara Rasulullah sebetulnya banyak sekali Rasulullah itu. Jadi seluruh Rasulullah itu ada sesuatu pasti dan benar adanya. Jadi kita tidak hanya nanti bisa mengambil sesuatu dari Rasulullah SAW Muhammad, tetapi juga bisa mengambil sesuatu dari Rasul Ibrahim, Ismail, Isa, Musa dan seterusnya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Uswatun itu prototipe, contoh, idola, keteladanan. Jadi uswah. Jadi ada keteladanan di Rasulullah SAW, ada keteladanan di Rasul Ibrahim, ada keteladanan di Rasul Isa, Muhammad, Musa dan seterusnya. Jadi silahkan nanti dibaca Sirah Nabawi, banyak sekali keteladanan. Jadi laqad kana, karena ini ayat turun pada zaman Rasulullah, maka ini pesan ayat ini memang khusus mengungkap tentang keteladanan daripada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi laqad kana lakum rasul, laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi di sini ada ilmu qiraah, dibaca uswah bisa dibaca iswah. Jadi kalau uswah itu dhammah marfu tinggi, kalau iswah itu kasrah di bawah rendah. Kalau dibaca uswah itu menurut Imam Hafiz, ya, Imam Hafiz dari riwayat Hafiz. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hasanah itu baik. Kalau ada yang baca iswah jangan disalahkan, karena itu membaca menurut Imam Qalun dan riwayat Qalun dan Waras, Imam Nafi', riwayat Qalun dan Waras. Jadi Quran ini Bapak Ibu sekalian satu tulisan tetapi ada banyak bacaan. Itu yang disebut dengan qiraah. Ada yang mengatakan sab'ah, 7 bacaan, 7 model bacaan, ada yang asyarah, 10. Jadi kita membaca riwayat Imam Asim, riwayat Hafiz saja belum tuntas, apalagi yang 9 imam lagi yang lain ya. Ini banyak betul Pak ya kita ini. Am hasibutum an tadkhulul jannah? Apakah sudah mau masuk surga? Baik. Jadi U itu menurut Imam Asim, I itu menurut Imam Nafi'. Nah, Qalun dan Waras. Jadi iswah.
dari sisi pembacaan bisa dijelaskan dengan rofa dan kasroh. Tetapi ada mufassir yang menafsirkan kenapa bisa dibaca uswah dan baca iswah. Karena keteladanan Nabi itu tidak hanya menyangkut hal-hal yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, yang mulia-mulia. Ingat tadi itu apa tadi? Marfu, dhamma itu di atas, bulat, mantap. Jadi kita boleh meniru atau mencari keteladanan Rasulullah dari hal-hal yang ideal, dari hal-hal yang berat-berat. Apa contohnya? Rasulullah kalau sholat rakaat pertama itu dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Ya mau kalau meniru yang ideal itu rakaat pertama itu. Kalau tadi kan cuma satu surat itu di awalnya surah Al-Muzammil. Ya. Tetapi Rasulullah ya monggo kalau mau meniru Rasulullah dari yang yang muluk-muluk, yang ideal-ideal, yang mantap-mantap, ya monggo silakan. Jadi meniru hal-hal yang tinggi-tinggi. Tetapi Rasulullah tidak hanya memberikan keteladanan di dalam hal-hal yang ideal, dalam hal-hal yang sepele pun, makanya yang rendah-rendah pun Rasulullah memberikan contoh. Nah, kita kan biasanya kan terpesona itu atau terkesima dan ingin meniru hal yang berat-berat. Padahal Rasulullah tidak hanya memberikan contoh yang berat-berat, yang ringan-ringan, yang remeh-temeh pun ada. Makanya dibaca dengan iswah. Ini salah satu tafsir. Monggo tafsir baca yang teladanilah yang baik-baik, yang ideal-ideal, yang berat-berat. Ya, termasuk Rasulullah menjalani peperangan selama hidupnya sampai 28 kali atau 29 kali. Bapak Ibu perang berapa kali? Jadi itu hal berat. Apalagi yang berat dari Rasulullah, macam-macam. Ya. Bagaimana Rasulullah ketika beliau sudah jelas-jelas mendapatkan serangan dari kaum Taif waktu berdakwah ke Taif itu. Lalu kemudian apa yang diberikan oleh Rasulullah pada penduduk Taif? Doa. Malaikat aja gergetan itu melihat Rasulullah itu sudah rompol giginya. Ya. Pada waktu itu sahabat bahkan sudah pesimis itu masih hidup apa enggak. Lalu bahkan sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah, apa kita berdoa kepada Allah? Malaikat turun tuh untuk mengajak Rasulullah, nawari Rasulullah, mau angkat tanganmu itu supaya berdoa dan saya mendorong sampai ke Allah. Pasti kejadian. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaupun aku disuruh ke tempat lain yang lebih dekat atau lebih jauh dari Taif dan akibatnya juga seperti ini, aku rela. Karena tugasku untuk menyampaikan. Beri mereka petunjuk ya Allah, karena mereka belum tahu saja sopo aku, gitu kira-kira. Ini ngomongnya darah hati, aku bisa sopo. Ya makanya mereka melawan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang berat-berat yang bisa ditiru dari Rasulullah. Nah, hal yang sepele-sepele apa? Asik ya kalau baca sirah Rasul yang sepele-sepele yang kecil-kecil. Di rumah tangga misalnya itu. Ya. Begitu pagi buka tudung nggak ada yang dimakan, lalu ngomongnya apa? Wes poso sisa. Coba kalau bapak-bapak pulang nggak ada sarapan, itu ada UFO terbang, piring terbang, atau sapunya mak lampir pun terbang, tongkat mak lampir. Luar biasa Rasulullah. Rasulullah pulang malam berdakwah, pintu terkunci, sudah agak larut malam, enggak mau dia tidur pintu, tidur depan pintu. Sampai pagi Aisyah terbangun lalu melihat Rasulullah berbaring depan pintu. Begitu hal-hal yang sepele-sepele. Bahkan Rasulullah SAW itu
melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga sendiri, jahit baju sendiri, ngewangi istrinya, masak. Itu hal kecil-kecil yang sepele-sepele yang bisa kita tiru. Bagaimana Rasulullah juga guyon menggoda istrinya dengan kata-kata yang ya mungkin milenial ya. Halo, hitam manis. Begitu Rasulullah. Kalau kita enggak, jelas-jelas istrinya hitam, halo, black. Biar agak ke Arab-Arab, halo, Hajar Aswad. Terus terang, agak syar'i, tapi itu nyelekit. Jadi manggil istri Hajar Aswad. Luar biasa. Rasulullah tidak panggil saya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita membaca qiraah sabah itu hanya menelusuri sampai ke imam siapa bacaannya. Oke, dari sisi ilmu qiraat sampai, tetapi dari sisi tafsir yang lain apa? Tirulah Rasulullah itu dari sisi hal-hal yang ideal dan hal-hal yang biasa. Ya. Bagaimana Rasulullah di dalam peperangan, banyak yang bisa kita ungkap. Jadi makanya mau berbicara keteladanan Rasulullah untuk dalam waktu 1 jam ini nggak mungkin. Kenapa? Keteladanan Rasulullah itu sendiri ada dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya apa? Kita akan membahas 6.236 ayat. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, laqad kana lakum, jadi jangan pernah ada keraguan, jangan pernah ada semacam pesimis bahwa ada idola yang patut kita tiru. Apalagi di saat-saat krisis idola ini. Coba siapa yang ada di dalam dompetnya atau di dalam kamarnya yaitu memajang idolanya Rasulullah? Ada? Yang ada presiden paling. Atau mungkin kalau anak muda tuh Michael Jackson, wah idola. Coba kita ini luar biasa, nanti kita bahas bagaimana Rasulullah itu, ya istilahnya kalau kita nggak bisa memberikan balasan yang setimpal itu ya kebangetan. Nah, jadi luar biasa itu. Siapa? Coba buka dompetnya, ada nggak gambar Rasulullah? Untuk ada gambarnya Rasulullah, Ustaz? Ada nggak misalnya apa kalimat-kalimat yang menunjukkan wahai Rasul, ya aku ingin bersamamu? Tidak ada itu. Yang ada apa yang dimimpikan itu ya manusia-manusia biasa yang tidak jelas kualitasnya, bahkan tertipu dengan pencitraan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi uswah silakan, iswah silakan. Ya. Dan keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah itu bukan hanya keteladanan yang bisa dinikmati di dunia sini. Itu kan ayatnya panjang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Meniru, mencontoh, mengidolakan Rasul itu kepentingannya tidak hanya kepentingan pragmatis jangka pendek di dunia sini. Nah, kita misalnya memuji-muji misalnya apa? Ya, ini sekarang yang lagi dipuji sudah main ya tadi malam ya, Habib. Ya, Habib tahu Habib MMA itu. Cristiano Ronaldo aja mengucapkan selamat, insya Allah menang. Masa kita? Maksud saya bukan persoalan MMA-nya, tapi bagaimana kita itu sesuatu yang sifatnya hanya untuk di dunia, manfaatnya kita mau mengidolakan, sementara yang berefek panjang, ya radiasinya sampai ke akhirat ketemu Allah, itu tidak, kan lucu. Jadi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi keteladanan kita kepada Rasulullah itu akan mengantarkan kita kepada bertemunya dengan Allah. Ya.
dan akan menikmati hari akhir yang nyaman. Dan dengan teladan kepada Rasul pun akan membuat kita selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang berketerusan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira itulah idola yang harus kita idolakan, tidak idola-idola yang lain. Ya mungkin hati-hati juga menggunakan kata idola, karena idola itu artinya berhala. Mungkin kita tidak menggunakan kata idola, tapi suri taulah. Nah, kenapa Rasulullah itu harus kita teladani? Karena beliau adalah orang yang sangat istimewa. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi, itu sudah diharap-harap kehadirannya. Nah, ini oleh manusia di bumi ya, kalau oleh Allah jelas kita pernah baca bahwa bumi ini tidak akan diciptakan kalau memang tidak akan lahir Nabi Muhammad di akhir zaman. Hebat kan? Ada nggak yang mengatakan Indonesia ini tidak akan hadir kalau nantinya akan lahir si Anu? Tidak ada. Ya, tapi Rasulullah begitu. Nah, 30 generasi sebelum Rasulullah lahir itu sudah diarah, sudah dinanti-nanti kehadirannya oleh Rasul Ibrahim alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Nah, baru berdoa dia. Rabbana, lanjutannya kan? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi Ibrahim mendoakan setelah itu Rabbana wa ba'ats fihim. Nah, gitu. Jadi sudah memprediksikan, sudah mendoakan ya dengan lahirnya Nabi di akhir zaman. Ibrahim 30 generasi ke atasnya. Ismail mendoakan. Jadi Rasulullah ini bukan orang sembarangan. Ya, Allah, dunia Allah, alam semesta, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu bahkan sudah memberikan warning akan hadir. Luar biasa. Bahkan Nabi Isa pun sudah mendoakan juga dalam surah Shaf. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi, sesudahnya wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran. Jadi Nabi Isa pun sudah memberikan warning akan datang wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Luar biasa itu. Jadi penyambutan yang jauh-jauh hari sebelumnya dilakukan oleh Ibrahim, Ismail, Isa tentang akan hadirnya manusia yang bernama Muhammad. Luar biasa kan? Jadi penyambutan yang luar biasa. Karena ini orang tidak sembarangan. Jadi Isa yang hidup sekitar 600 tahun 500 atau 600 tahun sebelum Rasulullah. Jadi di awal-awal abad Masehi. Ya. Rasulullah kan lahir di abad ke-6, 571 Masehi. Itu sudah ada sinyal tanda-tanda bahwa akan hadir Rasulullah. Jadi memang Rasulullah ini kehadirannya sudah dipersiapkan, sudah didesain sedemikian rupa. Jadi bukan ujuk-ujuk jadi Muhammad, tidak. Yang kehadirannya tentu saja untuk menyempurnakan agama Allah, termasuk menyempurnakan syariat, akidah, syariat dan akhlak. Luar biasa. Bagaimana lagi keadaan Rasul yang akan hadir ini? Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah berfirman, di antaranya tadi saya buka lagi itu dalam surah At-Taubah ayat 128.
Allah sudah, Al-Quran itu kan di firman Allah yang otomatis itu sudah muncul, sudah ada di Lauhul Mahfuz sebelum Rasulullah hadir. Betul kan? Maka kemudian ada salah satu ayat itu surat At-Taubah ayat 128. Di situ Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Tuh. Jadi sudah ada bocoran akan hadir, akan datang kepadamu rasul dari jenis manusia seperti kamu itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi prediksi kehadiran orang mulia ini sudah jauh-jauh hari. Jadi ini sudah by design, bukan by accident. Nah, bagaimana karakter orang besar ini? Coba Bapak bayangkan. Saya berharap kita bisa melahirkan rasa cinta kepada Rasul. Pernah nggak kita berkorban? Berkorban di Idul Adha, pernah ya? Pernah. Apa doanya waktu mau menyembelih? Oh, dipasrahkan tukang jagal. Rugi. Ya. Jadi kita sendiri seharusnya yang berdoa lalu menggunakan tangan tukang jagal. Rasulullah Bapak Ibu ketika dia berkorban, doanya apa? Hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Halo. Pernah baca doa itu? Rasulullah itu ketika dia berkorban, dia tidak mengatakan korban itu dari dirinya sendiri, tetapi mengajak kita semua itu bagi yang mungkin tidak mampu berkorban sampai akhir hayatnya, itu sudah diwakili oleh Rasulullah SAW. Pernah kita mikirin begitu? Mikirin orang lain yang belum pernah ketemu diikut sertakan dalam ibadah korbannya, ada? Luar biasa Rasulullah. Ini contoh loh. Belum lagi ketika kita membaca peristiwa bagaimana Rasulullah menjemput peristiwa perintah sholat yang kemudian diabadikan dalam tahiyat kita itu. Halo. Rasulullah Isra dari Mekah ke Madinah, kemudian terus ke Palestina, lalu Mi'raj sampai di Arsy Allah. Itu Rasulullah lalu tersyukur saking takjub dengan Arsy Allah. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Keraton Jogja kan agak-agak takjub juga kan. Ya, paling delok apa? Kuda, lalu ada kereta kencana. Itu saja sudah wah. Betul tidak? Ya, lalu melihat temboknya benteng ini kok tebal banget, belum buatnya pakai apa ya? Belum ada bulldozer, belum ada kren, belum ada macam-macam. Sudah wah ya. Belum lagi kalau yang sempat main ke Cina. Ya, walaupun kita sekarang agak sengit ya, tapi ya kita ambil yang positif dulu. Utlubul ilma gitu. Walau Mesir, tutup ilmu sampai ke di Cina. Sekarang nggak perlu ke Cina karena Cina sudah ada di sini, sudah masuk kampung. Jadi kita kan terperangah dengan tembok Cina yang luar biasa panjang loh. Ada yang pernah hitung berapa kilo? Ya di searching itu sekitar ribuan ya panjangnya. Orang buat sebesar itu, sepanjang itu. Di atas dataran tinggi, yang ngangkutnya kayu batu tinggi. Kalau sekarang kan mungkin bisa pakai helikopter. Dulu, wah kosong itu. Maksud saya, ketika Rasulullah sampai ke Arsy Allah pun hal yang sama terjadi. Ada dari Rasul terperangah dan luar biasa salut kagum dengan Arsy Allah itu. Maka muncul kata-kata indah dari mulut Nabi. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. 4 diksi
ekspresi kekaguman kanjeng Nabi kepada Allah yang spektakuler itu. At-tahiyyat. At-tahiyyat itu ya penghormatan. Wah, salut deh. Kalau sekarang tuh kayak orang tuh kalau ketemu tuh hormat. Wah, itu at-tahiyyat manusia kini. Tapi dulu Rasulullah dengan kata-kata at-tahiyyat mubarakah, keberkahan, kebaikan. Mubarakah itu sholawat. Sholawat itu apa? Keselamatan, ya, keagungan, thayyibat, dan keapian segala macam. Jadi ungkapan estetika, etika, hati bergabung dalam kalimat itu. Dan itu kemudian kita ucapkan ketika sholat. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ucapan itu lalu disahut oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayuhan nabi. Wah, gitu ya. Selamat atasmu wahai nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Rasul tadi memberi ucapan berapa? 4. Allah balik berapa? 3. Ini sinetron yang layak dicontoh, ditiru, ditonton oleh anak-anak sekarang. Jangan cuma contoh sinetron Korea, nggak ada manfaatnya itu. Itu adegan, itu kalimat tahiyat itu adegan antara Allah, Rasul dan malaikat di situ. Bagaimana Rasul itu mengucapkan kekagumannya di hadapan Khalik ya, dengan 4 pilihan kata yang terbaik. Lalu oleh Allah bukan ya, rojo saya gitu. Nggih. Kula tampi ini ngono. Nek rojo nuso. Nek Gusti Allah tidak, ucapan seperti itu oleh Rasul Allah kembalikan. Assalamualaikum. Selamatan buat kamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmah, kasih sayang itu. Wa barakah, keberkahan. Jadi 4 diwangsulke 3. Coba Allah memberi contoh yang sedemikian luar biasa bagi kita. Dikai 4 onolera. Syukuran. Nah, Bapak Ibu, tolong nanti waktu at-tahiyat itu coba diinternalisasi gitu loh. Diinternalisasi itu ya betul-betul dirasakan bahwa kita ini sedang menjadi aktor 3 peran. Wow, luar biasa itu. Jadi orang yang Allahu Akbar, Assalamualaikum, merdeka. Orang ngomong at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Ini yang membuat kita harus betul-betul jangan kebangetan. Ketika Rasul diberi selamat oleh Allah dengan 3 kata tadi itu, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menjawab apa? Assalamu alayna. Halo. Kira-kira Rasulullah mengucapkan selamat untuk siapa itu? Assalamualaikum. Selamat engkau duh Gusti Allah itu orang min kanggo kulo. Min kanggo kami. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan umat-umatku yang soleh. Luar biasa itu. Kita itu sudah mi'raj bersama Rasul. Pernah minta Rasul besok mi'raj kalau di cangking ya? Pernah nggak? Nggak usah diminta, Rasul sudah cangking kita itu. Luar biasa. Itu ketika beliau Isra Mi'raj. Itu peristiwa yang harus diingat-ingat bahwa kita itu, nama kita itu sudah proposalnya sudah dibawa ke Allah gitu. Sudah sampai ke langit kita itu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, jadi doa jamaah
yang sholat subuh itu sudah sampai di langit, yang tidur tidak, yang soleh. Bayangkan tuh, orang sekelas Rasul itu yang diingat ke kita. Sudah berapa tuh? Tadi di ibadah kurban kita sudah dikorbankan oleh Rasulullah, walaupun tidak mungkin sempat berkorban. Tapi ini jangan jadi alasannya, aku rasa korban karena Rasulullah sudah menggantikan kurban aku. Coba itu ngawekani, mbok menawi, boten sakit, tidak yaumil maut sampai mati itu. Ya alasannya ngono-ngono. Uang sekolah, UKT, uang kota itu dipikirin semua pas kurban engkau. Ya jadi itu baru dalam peristiwa Isra Mi'raj, tadi dalam peristiwa kurban. Belum lagi ketika di Sakaratul Maut. Oh ini ceritanya sangat sangat heroik gitu ya. Bagaimana Rasulullah ketika wafat, sahabat Fudail yang siap membawakan air untuk wudhu terakhir Rasulullah itu, artinya kan orang yang nyata ada di hadapan Rasul nih. Jadi Rasulullah pada saat sakit itu berbaring di atas pangkuan Aisyah, ya. Kemudian ada anaknya di situ Fatimah, ya. Ada menantu Ali segala macam, ada Fudail, ada sahabat-sahabat lain. Ketika sakaratul maut itu apa doanya? Rasulullah berdoa, ya Allah, andai kata boleh atau andai kata bisa, tolong sakit sakaratul maut itu ditimpakan kepadaku saja, umatku jangan merasakan. Yang konon dalam cerita Imam Ghazali, sakitnya sakaratul maut itu setara dengan 300 kali bacokan pedang. Luar biasa loh, 300 kali bacokan pedang. Bahkan digambarkan seperti duri ditarik dari kain sutra. Halo? Kain sutra itu jangan duri, kena tangan kita yang kasar saja itu tercabut itu serat-seratnya yang halus itu baru tersentuh tangan saja loh. Ya, tangan saya yang kayak itu yang batu ini. Makanya tidak cocok laki-laki pakai sutra. Kenapa? Pasti rusak, mengkasar loh. Jadi itu filosofinya kenapa tidak boleh laki-laki bersutra. Selain itu menjadi pakaian khas wanita yang menunjukkan kelembutan. Laki-laki pakai baru selesai jahit, nanti sore udah hancur. Ya. Jadi itu rasa sakitnya sakaratul maut seperti duri atau pohon berduri dicabut dari kain sutra. Luar biasa sakitnya. Bahkan diceritakan juga sakitnya itu 50 tahun itu tidak hilang rasa sakitnya. Jadi orang sakaratul maut sudah meninggal 50 tahun. Jadi pernah dulu sahabat itu ditanya, sahabat bertanya, bagaimana rasanya sakit? Maka dimohonkanlah ya orang yang sudah wafat untuk bercerita bagaimana rasanya. Saya sudah meninggal 50 tahun yang lalu, tapi sakitnya belum hilang. Luar biasa. Itu Rasulullah dulu pernah berdoa sebelum dia wafat, ya Allah, jika di ACC proposal saya, sakit sakaratul maut kalau bisa timpakan ke saya saja, supaya umatku, supaya kita semua ini tidak merasakan sakaratul maut. Ada orang seperti itu. Bahkan orang-orang yang dekat dengan dia mestinya yang dia doa. Ya Allah, mudah-mudahan Fudail, Aisyah itu tidak sakaratul seperti saya. Tidak, dia tidak mendoakan itu, tapi semuanya didoain sama beliau supaya kita ini tidak merasakan. Luar biasa itu Rasulullah. Bahkan begitu tarikan terakhir itu, yang keluar suara Rasulullah apa? Bukan Aisyah, Ali, goodbye, I love you, tidak. Ummati, 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 wahai umat-umatku, aqimus shalah, jangan tinggalkan sholat. Nah kayak begini yang harus didengarkan generasi muda itu. Jangan mengidolakan orang yang tidak memberikan kontribusi apa-apa. Apalagi membuat masa depan suram, idolakan.
biasa Rasulullah itu. Nah jadi Bapak Ibu, belum lagi peristiwa-peristiwa dahsyat yang lain. Nah, kita beralih. Jadi penghormatan para malaikat luar biasa kepada Rasul. Allah pun menyatakan apresiasi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu. Bahkan Allah menunggu Muhammad baru menciptakan dunia. Jadi dia akan melahirkan Nabi Muhammad, kemudian baru menciptakan dunia. Nah, sahabat-sahabat juga begitu. Bagaimana kecintaannya? Nanti kita introspeksi. Kita bisa masuk level sahabat tidak? Ya. Dulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana Ali dengan dulu tuh betul-betul relawan. Kalau sekarang relawan dulu, jabatan kemudian kan gitu. Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu betul-betul menjadi relawan, nyawanya diserahkan untuk berbaring di tempat tidur Nabi. Itu ancamannya cuma satu, akan dibunuh karena Rasulullah akan dibunuh malam itu oleh pamannya sendiri. Tapi Ali dengan gagahnya mengambil posisi itu untuk tidur di atas tempat tidur Nabi. Itu kecintaan. Ada kira-kira seperti itu. Anak kita mau nggak mengambil posisi kita? Apalagi anak-anak milenial yang ngerti tentang asuransi, terus sedang mati oleh beberapa polis. Luar biasa. Ini Rasulullah. Sahabat Ali untuk melindungi Rasulullah. Luar biasa itu Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada seorang wanita Ansor ketika Rasulullah diinformasikan babak belur dalam perang Uhud. Pada waktu itu sekitar 70 hafiz seperti Ustaz wafat di situ, termasuk paman Nabi Hamzah. Ya, bukan Bakti Hamzah. Wafat. Rasulullah diberitakan kritis. Ada seorang wanita Ansor yang ingin mencari tahu, dia gelisah, ya, sangat histeris dia, ingin tahu bagaimana nasib Rasulullah. Padahal anak dan suaminya meninggal dalam perang itu. Halo? Jadi dia ubek-ubek itu korban-korban perang Uhud. Jadi perang Uhud itu kan perang dua sesi ya. Sesi pertama menang, sesi kedua kalah. Gara-gara apa? Harta. Jadi hati-hati itu. Harta itu mencelakakan. Ya. Jadi dicari-cari itu. Kemudian dia ketemu dengan Rasulullah yang sudah berlumuran darah. Lalu dia berbicara, wahai Rasulullah, alhamdulillah saya senang engkau masih dalam keadaan bernyawa, walaupun suami dan anak saya wafat. Halo, ada yang seperti itu? Tidak ada. Jadi luar biasa sekali sahabat. Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sangat bengis, pemarah, pembenci itu, dan sangat ego. Bahkan ketika Rasulullah menyuruh mencium Hajar Aswad, dia nggak mau tuh. Awalnya Hajar Aswad kan batu. Orang yang sangat rasional tuh, Umar bin Khattab. Ini kalau, hei Hajar Aswad, kalau bukan karena Rasulullah menyuruh, aku tidak mau cium kamu loh. Sama ketika Umar disuruh mencintai Rasul, apa kata Umar? Aku akan mencintai Rasul setelah aku mencintai diriku. Maka keluarlah ayat tadi itu, ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu mendengar itu saja, Umar langsung, ya saya mencintai Rasul, setelah itu baru saya. Jadi hitungan detik kecintaan yang luar biasa itu ditumpahkan oleh sahabat kepada Rasul. Nah kalau kita entar saya istiqomah dulu, ya sholat lain dulu, sholat hajat dulu, nanti kalau berubah pikiran. Kalau Umar tidak dibayar tunai, cash, saya langsung cinta kepada Rasul. Kan ada hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi enggak akan sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya dulu melebihi cintai dirinya. Muncul hadis itu, Umar langsung, oh iya, itu Rasulullah diprioritaskan. Saya cinta Rasul. Jadi cepat sekali berubahnya karena demi
menghadapi orang sekelas Rasulullah. Begitu sahabat-sahabat sangat cinta kepada Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana kita? Ya kan gitu. Ini persoalan. Jadi penjelasan, pemaparan kisah yang tadi itu sebetulnya memberikan evaluasi kepada diri kita, ya, memberikan muhasabah sudah sejauh mana kita juga memberikan kecintaan dan pada akhirnya menteladani Rasulullah SAW. Jangan sampai kita itu seperti yang dikisahkan begini. Ada seseorang yang dalam mimpinya itu mengaku kepada Rasul sebagai umat Nabi Muhammad. Tetapi oleh Nabi dikatakan apa? Saya tidak tahu itu sama sampai. Padahal waktu kita cerita Isra itu kan sebenarnya sudah include semua umat kanjeng Nabi. Tetapi ada pengecualian. Siapa itu? Saya tidak kenal karena kamu tidak pernah mengenal saya. Bagaimana saya bisa mengenal engkau ya Rasulullah? Di antaranya memberikan sholawat. Jadi semakin banyak kita bersolawat pada kanjeng Nabi, maka Rasul semakin telah dengan kita, sehingga bisa diakui. Dan yang paling penting apa? Akan mendapatkan air dari telaga Hud, fasahidil Hud, yang sekali minum itu bisa anti haus selama di padang mahsyar. Luar biasa. Bahkan satu kali kita bersolawat ke Rasulullah dibalas 10 kali. Jadi cara Rasulullah untuk menyelamatkan kita itu, ini cara cerdas. Buy one get 10. Kamu beli satu sholawatku, aku kasih 10. Jadi buy one get 10. Luar biasa. Satu kali loh sholawat. Dan itu bukan untuk Rasulullah, tapi itu untuk kamu dan bapakmu. Jadi kalau mau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal atau kepada yang masih hidup, bersalawatlah, karena Rasulullah itu akan mencatat siapa yang bersalawat itu dengan bapaknya. Halo, ibu-ibu saya nggak tahu masuk WA. Jadi setiap salawat kita itu Rasulullah lalu mencatat siapa yang bersalawat berikut binnya. Ya, ibu kalau ingin katut ya ciptakan anak yang soleh, gitu kan, supaya nanti dia ikut bin. Nah ini Bapak Ibu begitu. Ya, bagaimana kita sekarang? Nah, jadi beberapa dan yang paling penting tadi itu banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita berselawat kepada Nabi atau kita mencintai Nabi dengan minimal dengan berselawat sebanyak-banyaknya. Itu ya selain dapat telaga Hud juga bisa mendapatkan syafaat Rasul, ya, pertolongan. Jadi di saat kita membutuhkan pertolongan dan tidak ada pertolongan, hanya Rasul yang bisa memberikan. Nah, terakhir Bapak Ibu, beberapa bentuk-bentuk nyata dari kecintaan kita dengan meneladani Rasulullah itu, satu tentu kita harus ya memiliki rasa cinta itu. Cinta itu perasaan di dalam hati untuk rela berkorban demi yang dicintai. Saya kira begitu rumus cinta itu. Jadi apapun yang diberitahu oleh Rasulullah kita sedih kodam. Itu namanya cinta. Lalu yang kedua, menghormati. Menghormati itu artinya tidak membiarkan kalau ada pelecehan, karikatur, gitu. Ya. Memuliakan, ya. Memuliakan itu ya menempatkan pada tempat yang semestinya. Kemudian apa? Yang paling penting itu mengikuti dawuh-dawuh. Ya. Al-Quran itu kan dibawa oleh kanjeng Nabi, ikuti. Hadis-hadis disampaikan oleh Rasulullah, ikuti. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk menteladani Rasulullah itu atau mencintai Rasulullah itu, pertama cinta, kemudian menghormati, memuliakan, kemudian mengikuti dawuhnya. Yang kelima itu melakukan pembelaan. Jadi bukan karena Rasulullah itu tidak mampu membela diri, tetapi ketika Rasulullah itu dibiarkan syariat atau sunnah-sunnahnya hilang di muka bumi, maka itu pada akhirnya akan
sama saja akan menghilangkan ajaran Islam itu di muka bumi. Nah kalau itu yang terjadi maka tentu akan menjadi bencana. Itu yang keenam, bagaimana kita kemudian menghidup-hidupkan sunnah Rasul. Ini biasanya menjadi diskusi orang-orang liberal. Rasulullah itu manusia biasa, betul. Ana basyarun mithlukum, saya adalah manusia biasa seperti kamu. Dalam Al-Quran itu ada. Oleh karena dia basyarun, manusia biasa, kenapa harus ditiru-tiru? Itu kata orang-orang liberal. Ya. Kalau dibalik pertanyaan itu, kenapa? Apa salahnya kalau meniru seseorang yang baik? Nah, gitu. Jadi meniru Rasulullah itu bisa saja dalam bentuk hariannya, yaumiyahnya, harian daily, mungkin tabiat, bagaimana dia makan, berpakaian, silakan ditiru. Ya, yang baik-baik. Yang penting apa? Tidak menjadikan itu sebagai sesuatu kewajiban dan mengatakan juga di luar itu salah. Contoh begini, Rasulullah kan senangnya baju kain putih. Itu ada filosofi kalau dari sisi ilmu apa itu? Kalau di daerah panas pakai baju hitam dia lembab. Cocoknya itu putih supaya panas itu tidak tersimpan, terkumpul di dalam pakaian. Ada hubungannya dengan budaya padang pasir. Nah, kalau kita yang tidak begitu, mungkin boleh juga mencari alternatif lain. Yang penting apa? Suci. Nah itu. Jadi jangan kemudian mempatenkan bahwa harus putih, putih terus nanti kita nggak punya warna yang lain. Padahal Allah itu memberikan warna untuk sebagai estetika keindahan. Jadi silakan, kata kunci yang kita dipegang apa itu? Suci. Kalau memang ada kesamaan situasi, kondisi, budaya untuk mengcopy paste Rasulullah, ya monggo. Buat orang-orang yang masih Saudi silakan. Ya kalau di Indonesia mungkin ada situasi yang berbeda, silahkan dimodifikasi. Yang penting suci. Nah gitu loh. Ya, jadi menghidupkan sunnah Rasul itu dalam pengertian menghidupkan semangatnya, spiritnya. Nah kalau memang harus seperti Rasulullah, kita nggak ada yang ikut Rasul. Rasul nggak pernah pakai sarung, apalagi pakai celana gitu, nggak ada tuh. Rasulullah pakai gamis gitu. Kan, tapi intinya apa? Menutup aurat dan suci. Udah gitu aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira itulah poin-poin yang banyak hal yang kita tidak bicara tentang sidik, amanah, tabligh, patronah itu nanti nggak enak didengar sama penguasa ya, karena nggak ada yang empat-empatnya itu. Jadi kita bicara yang tadi aja, apa yang bisa memantik cinta kita kepada Rasul. Pertama tentu kita harus siap berkorban tanpa syarat. Yang kedua menghormati, memuliakan, mengamalkan, menghidup-hidupkan, ya, membela. Ya. Jadi kalau ada pelecehan harus ada upaya untuk membela. Jangan dibiarkan diam. Jadi kalau ada orang baik tidak mampu untuk menyuarakan kebaikan, maka kain kafan lebih baik untuknya, kata Buya Hamka. Ya, jadi kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau menyuarakan kema'rufan, ya sudah. Ya, lebih baik kita mempersiapkan kain kafan saja. Bareng-bareng. Dan itu menjadi ajaran agama, amar ma'ruf nahi munkar. Resiko apapun, ya. Jadi jangan cuma ditangkap, ya, tapi resiko terberat sudah dialami oleh pejuang-pejuang kebenaran. Ya, Bilal siap untuk mati. Ya. Sahabat Zahid pernah itu diperintah oleh Sofyan, ya, Abu Sofyan, tolong kamu buat berita hoax tentang Nabi, jelek-jelekkan Nabi. Apa kata Zahid jawabannya? Jangankan menjelek-jelekkan Nabi, duri kecil aja menyentuh Nabi saya tidak rela loh. Nah, kira-kira begitulah kecintaan sahabat kepada Rasul. Jadi duri kecil saja yang mau menyentuh Nabi tidak akan saya biarkan, apalagi membuat berita hoax tentang Nabi, menjelek-jelekkan Nabi. Saya kira begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi intinya apa?
Jangan pernah ada lagi keraguan bahwa idola, bahwa uswah suri teladan terbaik hanya ada pada Nabi. Ya, tidak ada keraguan. Untuk lebih detailnya apa saja yang bisa kita tiru, monggo kita buka-buka lagi sirah Nabi, bagaimana kehidupan berkeluarga, bagaimana dalam masyarakat, bagaimana dalam pemerintahan, bagaimana dalam berperang. Bayangkan Bapak Ibu, berperang saja itu Rasulullah bilang apa? Perempuan, anak kecil, orang tua yang ada dalam rumah jangan disentuh. Ya gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri sama-sama dengan baca kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.